Shalom saudara-saudara semua, sahabat-sahabat semua. Saya Johan Sugandi ya. Jangan doakan saya lagi please ya, karena saya udah menikah ya, please jangan doakan saya lagi ya, udah menikah ya. Jadi hari ini saya ingin berbagi sesuatu buat kita semua yang lagi nonton saat ini ya. Bukan saya lebih hebat, lebih jago, tidak ya, lebih ganteng nggak apa-apa ya. Kalau lebih hebat jangan deh, nggak boleh, Tuhan aja yang hebat gitu ya. Hari ini saya mau bagi tentang sebuah tema, topik, yaitu yang namanya panggilan hidup atau orang bilang destiny. Ya, panggilan hidup apa sih? Panggilan hidup adalah sebuah tugas, sebuah pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya buat kita, dan Dia mau kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Nah, ya. Pekerjaan baik itu, garis bawahi, saya tambahin, ini versi bahasa saya. Garis bawahi, spesifik. Maksudnya spesifik apa? Cuman Anda yang bisa selesaikan. Saya belum tentu bisa selesaikan, tapi Anda bisa. Begitupun dengan saya. Pak, tujuan hidup yang Tuhan tetapkan buat saya, cuman saya doang yang bisa selesaikan. Orang lain belum tentu bisa. Nah itu, spesifik. Jadi sebuah tugas, pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan buat kita ya, untuk kita hidupi pekerjaan baik itu sampai selesai dan kita pulang ke surga, dan Tuhan bilang, kamu anak yang baik, kamu kebanggaanku, kamu hamba yang baik, kamu sudah selesaikan tugas panggilan yang sudah saya tetapkan buat kamu. Aku bangga punya kamu. Wah, pengen kan dipuji Tuhan? Nah, di akhir nanti di surga gitu ya. Ketika kita selesai dan kita pulang ke surga ya. Nah, itu panggilan hidup. Kita harus tahu bahwa Tuhan menciptakan kita ya dengan sebuah tujuan. Ya, tujuan. Katakan tujuan. Tujuan ya. Tujuan maksudnya gini. Waktu Tuhan ciptakan manusia, ya, manusia Tuhan bentuk manusia, jadilah manusia. Lalu Tuhan bilang, sono. Enggak gitu, enggak. Nak, aku bikin kamu, saya punya tujuan buat kamu. Saya pengen kamu selesaikan tujuan yang sudah saya tetapkan ini. Apa tujuannya? Ya, ada pekerjaan, ada job dari Tuhan untuk kamu selesaikan. Ketika kamu pulang, kamu selesaikan dengan baik. Itu panggilan itu. Ngerti ya? Sampai sini nangkep ya? Kenapa sih Tuhan ciptakan dengan sebuah tujuan? Yes, karena Tuhan bikin kita nggak asal-asalan. Ada maksud dan tujuan Tuhan. Ada panggilan hidup, ada tujuan hidup yang sudah tetapkan dari Tuhan buat kita. Ya, contoh gini. Misalnya, ya tukang besi. Tukang besi bikin panci. Nah, gitu ya. Tujuannya apa? Panci gunanya buat masak air. Bikin dangdang buat masak nasi. Gitu ya. Tukang besi itu ada tujuannya ketika dia bikin sesuatu. Ada maksudnya ketika dia bikin sesuatu. Tukang jahit ya, bikin baju ini buat apa? Ada tujuannya untuk kita pakai. Supaya apa? Supaya kita lebih ganteng gitu ya, lebih cantik yang cewek-cewek gitu. Ada tujuannya, lebih keren kalau pakai baju. Ada benda sesuatu yang dibentuk, ada tujuannya. Sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan ciptakan kita, ada tujuan Tuhan dalam hidup Anda. Ya, tangkap sampai sini dulu. Kenapa spesifik? Karena hanya Anda yang bisa selesaikan panggilan tujuan hidup itu. Ingat ya, tujuan hidup adalah pekerjaan baik dan cuma Anda yang bisa selesaikan. Contoh begini, misalnya Tuhan ciptakan Anda dengan tujuan hidup, kamu ada pekerjaan baik nih buat kamu. Apa pekerjaan baiknya? Pekerjaan baiknya itu, kamu akan jadi guru di Manokwari, misalnya di Papua pedalaman sana gitu ya. Oh iya, di Papua pedalaman sana. Saya terbeban di sana. Tuhan bilang, ini tujuan hidup kamu ya, panggilan kamu, destiny kamu di Papua. Jadi guru, karena kamu kasihan melihat anak-anak Papua mungkin. Ada terbeban untuk mengajar mereka, jadi guru di Papua. Saya mau jadi guru di Papua nggak bisa. Tapi Anda bisa. Kenapa? Ketika Anda deal sama Tuhan, Anda udah tangkap tujuan hidup itu. Oke, aku udah ngerti Tuhan. Tujuan Tuhan ciptakan saya apa? Oke, jadi guru di Papua ya. Papua, spesifik loh. Tuhan itu nggak main-main sama hidup kita. Spesifik, jelas. Papua, udah Papua. Ketika Anda tangkap, oke Tuhan, aku deal. Ketika Anda deal sama Tuhan, Tuhan akan buka jalannya ke sana. Saya mau ke sana ke Papua, nggak bisa. Anda terpanggil, misalnya jadi dokter. Di mana? Di pedalaman Kalimantan. Oh, saya kasihan ngeliat orang-orang di sana nggak ada tenaga medisnya kurang. Oke, tujuan hidup kamu jadi dokter di Kalimantan. Tuhan ciptakan itu buat tujuan itu, pekerjaan baiknya itu jadi dokter di Kalimantan. Saya jadi dokter di Kalimantan nggak bisa. Ya, saya mau masuk ke sana susah. Mungkin akses susah banget, tapi Anda mudah. Ketika Anda deal sama Tuhan, jalan-jalan semua kebuka. Hari ini saya Johan, saya ngerti.
Saya udah ngerti hari ini, saya hidup, saya kemana arahnya, saya udah ngerti. Ya, kemana ini arah saya, gitu ya. Ini saya sedang berjalan menuju ke sini, ya, sedang berjalan, gitu ya. Saya ngerti. Nah, kenapa kita harus tahu tujuan hidup? Kalau Anda tahu tujuan hidup Anda, ini akan membantu Anda untuk mengambil banyak hal keputusan dalam hidup kita. Misalnya, Anda jadi dokter di mana? Di Kalimantan. Anda tahu nih tujuan hidup Anda itu jadi dokter di Kalimantan. Yang pekerjaan baik itu yang Tuhan tetapkan buat Anda itu jadi dokter di Kalimantan. Ketika Anda ngambil keputusan, oke, mau kuliah apa? Anda ngerti kemana kedokteran, gitu ya. Ketika Anda mau jadi dokter, oke, apa yang harus Anda lakukan? Oke, ada tawaran misalnya kerja di Kalimantan, tiba-tiba ada yang nawarin Anda. Anda ngerti, oke, ambil atau enggak? Anda ngerti, oke, aku harus ambil. Ini bagian saya, ini bukan bagian saya. Ini tempat saya, ini bukan tempat saya. Anda akan ngerti ketika Anda ngerti tujuan hidup Anda. Banyak orang nggak ngerti sampai hari ini, jujur. Sampai mungkin udah umur 60 tahun, 70 tahun, mungkin sampai sekarang belum ngerti. Gua diciptakan Tuhan, apa sih tujuan Tuhan buat hidup saya? Apa sih pekerjaan baik yang Tuhan tetapkan buat saya? Banyak orang nggak ngerti sampai sini. Ya, hari ini saya berdoa Anda bisa nangkap sesuatu, ya, kita bisa terbuka semua. Bagaimana sekarang kita bisa mengetahui panggilan hidup kita supaya kita tahu. Jadi apa sih saya ini? Jadi dokter, jadi pengusaha, jadi seorang seniman, jadi aktor, jadi penyanyi. Apa sih tujuan Tuhan? Nah, banyak orang bingung. Bagaimana taunya? Yang pertama, karena Tuhan yang ciptakan kita, Dia yang tahu tujuannya apa, buat kita apa. Ya, setiap kita masing-masing beda-beda. Tuhan tahu tujuan hidup buat Johan itu apa. Ya, cara taunya saya, ya otomatis kasarnya saya mesti tanya Tuhan. Gitu. Supaya saya ngerti tujuan hidup saya apa, saya mesti tanya sama yang ciptain saya, Tuhan. Jadi yang pertama, untuk ngerti tujuan hidup Anda ngerti Anda harus bergaul sama Tuhan. Artinya, Anda mesti tanya Tuhan. Wah, ini pas nih. Selalu tanya Tuhan, gitu ya. STT, selalu tanya Tuhan, gitu ya. Iya bener. Untuk ngerti tujuan hidup kita mesti tanya Tuhan dulu yang pertama. Ya, caranya bergaul kerap sama Tuhan. Tuhan bilang gini, firman Tuhan bilang gini. Orang yang bergaul karib sama Tuhan, aku akan beritahukan perjanjianku sama Dia. Ada firmannya, ya. Orang yang bergaul karib sama aku, akan ku beritahu perjanjianku. Artinya apa? Ketika kita bergaul karib sama Tuhan, kita akan nangkep, oh ini loh, ternyata hatinya Tuhan buat saya. Tujuan Tuhan, pekerjaan baik itu buat saya. Oh ini dari Tuhan. Saya nangkep. Nah, jadi untuk tahu yang pertama, mesti bergaul karib sama Tuhan. Bagaimana caranya? Anda mesti banyak baca firman. Ya, banyak doa, banyak nyembah Tuhan, ya. Cari Tuhan, ya, cari hati Tuhan, Anda akan temukan di hadirat Tuhan panggilan hidup Anda, ya. Yang pertama. Kedua, apa yang menjadi beban hati? Nah, ini penting nih. Apa yang menjadi beban hati? Beban hati itu apa sih beban hati? Beban hati itu adalah sebuah hati yang Tuhan taruh di hati Anda. Ya, Anda terbeban sekali. Misalnya gini, oh, saya terpanggil jadi businessman. Ya, bisa juga, ya. Saya melihat bisnismen itu kotor. Saya pengen bersihin bisnismen. Saya pengen jadi teladan, saya pengen buktiin bagaimana seorang jadi pengusaha yang jujur. Bayar pajak, ya, jujur, ya. Jadi gaji karyawan yang tepat gitu ya. Nggak main potong-potong sembarangan gitu ya. Pokoknya hidup benar, menghidupi seorang bisnismen yang benar. Oke, panggilan Tuhan terbawa di sana. Jadi hakim, terbeban sekali. Melihat pengadilan, mungkin banyak yang curang. Saya pengen jadi hakim terban, pengen kasih contoh, kasih teladan. Ini loh hukum yang benar. Ini loh cara hidup yang benar. Cara mengadili yang benar. Beban hatinya beda. Setiap orang beda-beda. Ketiga, melihat potensi yang ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan ketika menetapkan pekerjaan baik, tujuan panggilan hidup yang Tuhan tetapkan buat kita, misalnya jadi dokter, misalnya ya, jadi dokter. Tuhan juga akan perlengkapi itu. Ya, Tuhan nggak sembarangan. Ketika Anda deal sama Tuhan akan perlengkapi Anda. Bagaimana bisa Anda supaya jadi dokter? Anda akan dikasih kepintaran. Anda akan dikasih IQ mungkin lebih tinggi dibanding orang-orang biasanya. Saya belajar kimia, mungkin bisa stres. Biasa aja, mungkin buat sekedar lewat hari aja, buat lulus nilai rapot. Tapi Anda begitu sangat serius sekali belajar tentang kimia.
belajar fisika begitu rajin sekali, dan Anda mudah sekali mengerti. Kenapa? Karena Tuhan memang memperlengkapi Anda untuk jadi dokter. Ya. Ya, nah, tapi seperti Anda bisa cek tuh yang pertama tadi ya. Pertama, dari Tuhan. Kedua, lihat beban hati. Ketiga, apa sih yang Tuhan perlengkapi dalam hidup Anda? Itu ketiga. Ya, apalagi itu. Berikutnya adalah uji otoritas. Maksudnya apa sih uji otoritas? Uji otoritas itu bicara tentang peneguhan sih biasanya ya. Misalnya orang tua Anda ya, atau mungkin pemimpin rohani ya. Ini juga bisa membantu kita untuk meneguhkan panggilan hidup ya, untuk menemukan dan juga meneguhkan. Ingat ya, yang menemukan sebenarnya Anda, kita sendiri. Ketika kita bergaul sama Tuhan, kita akan bisa nangkap, oh ini loh tujuan hidup yang Tuhan tetapkan buat saya. Orang lain itu cuma meneguhkan ya. Siapa yang meneguhkan? Otoritas. Tuhan bekerja tidak sembarangan ya. Tuhan bekerja melalui jalur otoritas ya. Contoh misalnya orang tua atau mungkin pemimpin rohani ya. Ini akan membantu Anda ketika Anda udah ngerti tujuan hidup Anda. Oke, saya dipanggil menjadi seorang guru di Manokwari di Papua sana. Orang tua Anda akan mengizinkan Anda, akan menyetujui Anda untuk pergi ke sana. Kalaupun saya bilang orang tua saya nggak izin ini, gimana? Kok bertolak belakang? Stop, jangan bilang dulu gitu. Belum selesai berarti proses Tuhan buat Anda. Kalau seperti itu ya, kalau kejadiannya seperti itu, saya bilang jangan dilawan. No. Orang tua tidak boleh dilawan. Otoritas Tuhan tetap pakai orang tua ya. Kalau seperti ini kasusnya, berarti Anda harus banyak doa dulu. Artinya adalah proses Tuhan belum selesai. Berarti belum waktunya. Artinya sabar ya. Ada waktunya ketika Anda deal sama Tuhan, Anda ngerti banget tujuan hidup Anda ke sana, uji otoritas akan izin. Jadi jangan dilawan gitu ya. Apalagi misalnya pemimpin rohani, ini juga akan meneguhkan kita. Kan ada firman Tuhan bilang gini, ya kesaksian 2 atau 3 orang sah gitu ya. Kalau sendiri masih ngambang gitu. Benar gak sih ini tujuan Tuhan dalam hidup gua? Tuhan ada firman gitu. Kesaksian 2-3 orang sah. Ketika orang meneguhkan, ya siapa yang meneguhkan? Ya orang lain. Yaitu otoritas, ya orang tua atau mungkin pemimpin rohani atau sobat-sobat seiman, kawan-kawan seiman. Ketika dia doain kita, aku dapat dari Tuhan, kamu tuh jadi guru di Manokwari. Oh, pas kok. Yes, itu peneguhan dari Tuhan. Ya. Suatu waktu saya ragu, lagi bergumul tentang panggilan saya. Terus Tuhan ada otoritas, ada pemimpin rohani yang doain saya. Yang memanggil kamu katanya adalah Tuhan semesta alam. Jadi jangan takut. Saya doain kayak gitu. Saya doain itu, oh ya Tuhan, benar. Otoritas ternyata membantu saya untuk meneguhkan saya. Nah, ini uji otoritas. Ya, kalau Anda sudah tahu panggilan hidup Anda, ya tujuan hidup Anda, bagaimana sekarang kita menghidupinya? Nah, banyak orang nih berhenti di tengah jalan. Firman-Nya bilang ini, yang bertahan, yang menang. Ya, kalau sebuah pertandingan, ya sebuah perlombaan, kalau kita mau sampai menang, kita mesti bertahan. Ya, mesti setia, mesti sampai prosesnya sampai selesai. Bagaimana kita menghidupinya sampai selesai? Yang pertama kita setia sama proses. Ya, setia sama prosesnya. Prosesnya enak gak sih? Kadang-kadang nggak enak. Contoh misalnya, jadi guru di Manokwari, ya Tuhan, kalau saya jadi guru di sana Tuhan, ya Tuhan makannya apa? Makan sagu. Di Jakarta kan ada makanan banyak enak-enak restorannya. Di sana saya pedalaman Tuhan, saya makan sagu aja ya. Nah, Anda tuh mau setia nggak ketika Anda tahu apa faktanya demikian? Ya, banyak orang berarti, oh nggak deh. Di Jakarta lebih banyak duitnya. Jadi dokter di Jakarta lebih banyak duitnya daripada jadi dokter di Kalimantan. Mungkin panggilan Anda di Kalimantan di dokter. Oh di Jakarta lebih gemilang di Jakarta. Anda mau tutup nggak tuh? Anda mau tutup nggak mata Anda? Ketika Anda, oke Tuhan, aku mau tutup ya Tuhan. Aku rela. Kita emang nggak bisa pakai kekuatan kita. Kita harus minta kasih karunia yang dari Tuhan untuk bisa selesaikan. Kenapa? Saya mau kasih tahu bahwa salib Tuhan ketika Yesus mati di kayu salib buat kita. Dia menjamin kita untuk bisa selesai. Dia menjamin. Salib Tuhan menjamin kita untuk menyelesaikan semua pekerjaan baik yang Tuhan siapkan buat kita. Selesai. Tuhan jamin semua. Salib Tuhan, karena Tuhan sudah selesaikan itu semua, maka kita juga bisa selesaikan juga seperti Tuhan selesaikan. Tapi saya bilang gini, ketika Tuhan proses kita, ada suatu harga yang harus kita bayar. Ya. Kalau Anda udah ngerti panggilan hidup Anda apa, mau bayar harganya nggak? Anda tahu nih jadi dokter di Kalimantan, di pedalaman Kalimantan nggak enak. Ya, susah. Di Jakarta duitnya lebih banyak. Anda bisa lebih banyak duit. Nah, mulai itu tawaran-tawaran dunia ya. Di Jakarta bos, duitnya lebih banyak bos.
Kalau Anda di Kalimantan pedalaman, mungkin duitnya sedikit. Mungkin Anda dibayar pas-pasan, ya. Nah, Anda pikir tuh, Tuhan nuntut sesuatu. Nak, kamu mau bayar harga nggak? Ketika Anda tahu sebuah kebenaran fakta demikian. Nah, setia sama prosesnya. Banyak orang berhenti di tengah jalan, ya. Saya mau bilang, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Jangan jadi sebuah benih yang dihimpit oleh burung, dihimpit sama semak-semak, lalu habislah. Atau cuman sebentar doang, lalu diambil burung, lalu habislah benih itu. Hilang benihnya. Anda ngerti panggilan hidup Anda, selesaikan, setia sama prosesnya. Yang pertama. Artinya apa? Artinya belajar mensubmitkan diri Anda, ya. Mensubmit diri Anda pada otoritas Tuhan, pada otoritas sekitar Anda, ya. Mensubmit, belajar menghambal. Kadang-kadang gini, kalau bicara tentang proses, itu bicara tentang pembentukan karakter sebenarnya, ya. Saya tahu nih panggilan hidup saya, misalnya contoh yang tadi aja misalnya, jadi guru di Manokwari, ya. Jadi guru di Manokwari, ya. Tahu nih kesana makanannya nggak enak segala macam, mau bayar harga atau nggak pertama. Kedua, Tuhan di sana untuk mencapai ke sana saya mesti belajar dulu ya, mesti belajar dulu di Jakarta segala macam. Nah, Anda mau belajar nggak memperlengkapi diri Anda untuk menjadi guru di sana? Itu setia bicara proses bentukan Tuhan. Ya, bicara tentang Tuhan membentuk karakter kita, Tuhan membentuk hati kita. Siap nggak sih lu? Siap nggak sih kamu untuk jadi guru di sana? Yang pertama. Kedua, terus berdoa. Ya, ketika Anda tahu panggilan hidup Anda, yang kedua harus berdoa. Harus berdoa. Kenapa? Banyak orang berhenti di sini. Banyak orang cuma tahu panggilan hidupnya dia. Oke, panggilan hidup dia udah ngerti. Lalu dia nggak pernah doain. Dia lupa. Banyak orang lupa. Akhirnya tidak saya panggilan hidupnya. Terus berdoa. Artinya terus doakan. Firman Tuhan bilang gini, ya. Janganlah engkau lupa membaca kitab Taurat ini, ya. Renungkan itu siang dan malam. Memperkatakan kitab Taurat ini. Ketika Anda tahu firman Tuhan apa, pesan Tuhan apa, pekerjaan baik apa dari Tuhan buat Anda, perkatakan terus. Oke Tuhan, saya jadi guru di Manokwari. Ini pesan Tuhan buat saya. Ini panggilan Tuhan buat saya. Terus perkatakan. Nanti Tuhan akan buka jalannya. Terus doa. Tuhan bantu saya ya buka jalannya. Tuhan bantu saya untuk bisa jadi guru di Manokwari. Terus perkatakan firman itu. Ya, terus perkatakan firman Tuhan dalam hidup Anda. Terus berdoa. Ketiga, jangan ragu. Ya, jangan pernah ragu. Jangan pernah berhenti di tengah jalan. Keempat, singkat aja. Teguh, pantang menyerah. Ya, teguh pantang menyerah. Kenapa? Ketika Anda tahu panggilan hidup Anda, saya mau bilang Anda akan menemui banyak tantangan. Ya, mungkin Anda akan banyak ketemu dengan orang yang nggak suka sama Anda. Tapi ketika Anda baru nyampe Manokwari, ketemu kepala sekolahnya suka ngomongin Anda, nggak suka deh sama Anda, gitu ya. Anda mungkin ditentang terus sama kepala sekolahnya. Saya mau bilang setia sama prosesnya. Sabar aja dulu. Mau sabar nggak? Mau nggak dibentuk? Mau nggak kita setia, gitu ya. Nah, ya, teguh pantang menyerah. Nah, saya sempat saat teduh beberapa hari terakhir, lalu saya dapat firman Tuhan dan Tuhan ingetin saya tentang sebuah firman Tuhan bilang gini. Hari-hari terakhir kata firman Tuhan. Di hari-hari terakhir katanya. Hari terakhir kapan? Sekarang. Ya. Di hari-hari terakhir gunung rumah Tuhan katanya. Gunung rumah Tuhan akan berdiri katanya. Berdiri dan orang-orang akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub supaya Ia mengajar kita, gitu ya. Supaya Ia mengajar kita ya tentang jalan-jalannya, supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saya mau bilang, siapa rumah Tuhan? Anda dan saya. Ya, saya bilang rumah Tuhan itu gereja. Gereja itu bukan gedung, bukan sebuah bangunan, bukan ya. Apalagi sekarang lagi corona ya, lagi corona. Sekarang gereja banyak yang ditutup sementara, online semua ya. Gereja itu Anda dan saya. Rumah Tuhan itu Anda dan saya. Saya bilang firman Tuhan bilang, rumah Tuhan katanya
akan berdiri tegak dan orang-orang akan berduyun-duyun mencari pengajaran ke rumah Tuhan. Ke siapa? Ke Anda. Ya. Ke siapa? Ke Anda dan saya. Artinya apa? Kita rumah Tuhan. Kita akan menjadi teladan. Kita akan menjadi banyak sorotan. Yes, Anda dan saya. Rumah Tuhan akan berdiri tegak, akan berdiri dan orang akan berduyun-duyun ke sana. Saya dan Anda akan dicari banyak orang. Pengajaran akan keluar dari rumah Tuhan. Dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dan orang akan mencari Anda dan saya. Artinya saya mau bilang, Tuhan mau pakai Anda dan saya. Ya, Tuhan mau pakai kita. Untuk apa? Untuk menggenapi firman Tuhan ini. Ya, Tuhan bilang rumah Tuhan bukan gedung, bukan gereja, no, bukan bangunan, no. Ya, tapi Anda dan saya, rumah Tuhan kita. Orang akan mencari kita untuk mengajar banyak hal. Saya mau bilang gini, kalau kita doa Bapa kami bilang begini, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan mau kerajaan surga di surga sana memerintah di bumi. Kerajaan gelap menyingkir, ya, kerajaan Tuhan datang. Artinya apa? Tuhan mau pakai Anda, tapi Tuhan butuh orang. Anda dan saya, gerejanya, Anda saya. Tuhan mau pakai kita untuk mendatangkan kerajaan Allah di mana? Di semua bidang kehidupan. Setiap kita punya panggilan yang berbeda. Dan itu saya mau bilang spesifik. Mungkin Anda dipanggil di gereja, ya, jadi hamba Tuhan. Mungkin ada orang yang dipanggil sebagai seorang businessman, menjadi teladan di bisnismen, ya. Dunia artis kotor dengan narkoba. Anda mau jadi berkat di sana. Mungkin Anda dipanggil jadi seorang artis. Tuhan mau pakai Anda untuk apa? Untuk mendatangkan kerajaannya di bidang itu semua. Temukan panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Ini yang Tuhan ingatkan beberapa hari yang lalu juga buat saya. Tuhan di Yoel bilang begini, ya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Ya. Tuhan memperdengarkan suara di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Ya. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Kata firman Tuhan demikian. Ya. Jadi saya bilang, Tuhan di hari terakhir memperdengarkan suara di depan pasukannya. Siapa? Anda. Mau nggak kita jadi pasukan Tuhan di akhir zaman? Yuk kita jadi pasukan dan tentara Tuhan di akhir zaman. Apa maksudnya? Yang berdiri di atas firman-Nya. Oke Tuhan, saya mau temukan panggilan hidup yang Tuhan sudah tetapkan buat saya. Dan saya mau selesaikan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Dan saya mau Tuhan jadi pasukan-Mu, jadi tentara di akhir zaman. Kenapa? Karena dunia sedang butuh jawaban dari gereja Tuhan. Siapa? Anda dan saya di semua bidang kehidupan tadi. Datangkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Ya, saya berdoa. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa siapapun yang nonton Tuhan video hari ini Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini aku selesai. Tapi aku percaya Tuhan kau tidak selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang nonton video ini akan terbuka sesuatu. Akan dapat peneguhan dari Tuhan. Apa yang menjadi panggilan mereka hari ini Bapa. Salib-Mu Tuhan, jaminan kami Tuhan. Untuk bisa selesaikan panggilan kami sampai garis akhir. Kami mau menang Tuhan. Kami mau Anda kekuatan, kami sendiri nggak mau. Tapi kami mau Anda kekuatan Kau sendiri. Kami minta kasih karunia untuk selesaikan semua panggilan itu. Hari aku berdoa Tuhan buat mereka yang mungkin sudah lupa Tuhan. Mungkin hari ini mereka sudah banyak yang lupa tentang panggilan Tuhan. Mungkin Tuhan dulu pernah bicara sama kamu. Tapi hari ini kamu lupa. Hari aku berdoa dalam nama Yesus, bangkit kembali. Hai tulang-tulang kering bangkit kembali dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Mereka yang belum temukan panggilan hidupnya Tuhan. Hari ini aku berdoa. Mereka bisa temukan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau yang lanjutkan pekerjaanmu. Aku saya dalam nama Yesus. Haleluya aku doa. Amin. Terima kasih. Saya Johan Sugadi. Pamit undur diri. Shalom. God bless you.